Audio Jungle. Halo, nama saya Kricilin Margareta Grun dari SMP Katolik Frater Maumere. Saya akan membawakan cerita rakyat berjudul Moa Nipirwodon dan Doa Koimen. Pada zaman dahulu, ada seorang laki-laki bernama Moa Nipirwodon. Laki-laki itu adalah tuan tanah di Wodon, daerah bagian timur Maumere. Dia tinggal di pesisir pantai. Suatu hari, dia melihat api yang besar di pegunungan. Lalu, dia pergi ke sana. Suatu kali, dia sedang berburu rusa. Rusa itu lari ke tempat yang agak sulit dijangkau. Beberapa hari kemudian, Moa Nipirwodon pergi berburu lagi. Ia melihat lagi rusa itu. Ia mengejarinya tetapi tidak mendapatkannya. Dia hanya melihat sebuah gubuk. Di gubuk itu ada seorang perempuan yang sedang menumbuk padi. Ia mendekati perempuan itu dan bertanya kepadanya, "Mama, apa kamu melihat seekor rusa?" "Saya tidak melihat rusa itu." Perempuan itu menjawab bahwa ia tidak melihat rusa itu. Namun, ia menyembunyikan rusa itu di dalam sebuah peti bersama ayam-ayamnya. 2-3 hari, Moa Nipirwodon tinggal bersama perempuan itu. Ternyata perempuan itu adalah seorang kuntilanak bernama Koimeni. Koimeni sedang hamil. Moa Nipirwodon berpesan kepadanya, "Seandainya kamu melahirkan seorang anak laki-laki, saya akan merawatnya. Tetapi kalau kamu melahirkan seorang anak perempuan, saya akan membuangnya ke laut." Setelah itu, Moa Nipirwodon pergi berdagang. Sampai suatu saat, Koimeni melahirkan seorang anak perempuan. Koimeni mengingat kembali pesan Moa Nipirwodon. Ia memanggil masyarakat di kampungnya untuk mengantarnya pergi ke laut. Mereka menyiapkan santan kelapa, lepang, ketupat, dan benang. Mereka memberi tikar bantal kepada anak perempuan itu dan membaringkannya di dalam sebuah bakul. Mereka memberi pesan kepada anak perempuan itu, "Pergilah tanpa halangan apapun." Setelah itu, mereka pulang. Anak tersebut dibawa ombak sampai ke pulau. Kemudian ada orang yang datang menangkap ikan dan menemukan anak tersebut di dalam sebuah tempat yang terbuat dari anyaman serat pinang. 2 tahun kemudian, Koimeni hamil lagi. Ia melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika anak itu sudah menjadi seorang pemuda, dia mengajak teman-temannya pergi berburu kelelawar di pulau. Setibanya mereka di pulau, dia melihat seorang perempuan tinggal bersama budaknya di atas bubungan rumah. Pemuda itu kembali ke rumahnya dan memberitahu orang tuanya, "Bapak, Mama, tadi kami pergi ke pulau. Saya melihat seorang gadis. Saya naksir sekali dengan dia." Kemudian bapak dan mamanya menjawab, "Anak, kalau kamu naksir gadis itu, kami ikut saja." Setelah itu, pemuda itu pergi lagi. Hari mulai malam dan mereka mengantuk.
Mereka singgah di rumah gadis itu. Pemuda itu melihat kembali gadis itu duduk bersama pembantunya di ruang tamu. Dia mendekatinya, pura-pura meminta air kepada pembantu gadis itu untuk mandi. Pembantu itu menunjuk ke arah gadis itu. Pemuda itu memintanya dan gadis itu mengabulkannya. Duduk senang-senang dulu, saling ngobrol dulu, saling kenal dulu, kata gadis itu. Setelah itu, gadis itu menyuruh pembantunya untuk membuat minum. Setelah minum, mereka pergi mandi. Mereka tidur sampai siang dan kembali ke Wodon. Pemuda itu menceritakan kembali tentang gadis itu kepada orang tuanya. Orang tuanya berkata, "Anak, kalau kamu mau, kami ikut saja." Mereka mulai menyiapkan emas dan barang-barang lainnya untuk dibawa ke pulau. Mereka bertemu antar keluarga. Mereka bersepakat untuk membawa belis seperti uang, gading, dan emas. Setelah itu, gadis itu dibawa ke Wodon untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Pada siang hari yang terik, gadis itu meminta pemuda itu mencari kutu di kepalanya. Tidak lama kemudian, sarung gadis itu jatuh. Pemuda itu melihat bekas luka pada pinggul gadis itu. Pemuda itu bertanya kepadanya, "Sebenarnya ada apa dengan luka di pinggulmu?" Gadis itu menjawab, "Semenjak mama mengandung saya, Bapak pergi berdagang dan berpesan, kalau mama melahirkan seorang anak laki-laki, Bapak akan merawatnya. Tetapi kalau anak perempuan, Bapak akan mengantarnya ke laut. Ketika saya dilahirkan, ia dan masyarakat di kampungnya mengantar saya ke laut dengan upacara adat. Saya terbawa arus sampai ke pulau. Kemudian, bapak asuh saya menemui saya dan merawat saya hingga dewasa. Bekas luka pada pinggul saya ini karena alat tusuk bakul yang terlepas dan mengenai pinggul saya. Orang tua asuh saya mengobati luka saya sampai sembuh, sehingga masih ada bekas luka yang kamu lihat pada pinggul saya ini." Pemuda itu kaget mendengar cerita gadis itu. Dia mengingat kembali cerita ibunya bahwa ia mempunyai seorang saudari, tetapi bapaknya tidak menyukai saudarinya itu. Itu sebabnya mereka mengantarnya ke laut. Mereka berdua menangis sedih. Ternyata kita berdua ini bersaudara. Mereka berdua hidup selama 1 sampai 2 tahun. Pada suatu hari, hujan dan angin badai menempa di kampung Wodon. Orang-orang sangat ketakutan. Tanah hancur berkeping-keping seperti piring, seperti lembeknya buah mengkudu, dan seperti lembeknya buah pepaya. Tua-tua adat di kampung itu membunyikan gong. Mereka mencari tahu tentang pemuda dan pemudi itu. Mereka menemukannya dan mengusir mereka pergi ke ladang tukar. Tidak lama kemudian terjadi hujan di mana-mana. Semua orang sangat ketakutan. Tua-tua adat membunyikan gong. Mereka mencari tahu tentang pemuda dan pemudi itu. Mereka membuat upacara adat. Mereka menyiapkan seekor anak anjing dan juga anak ayam. Dibuat juga alat tenun. Mereka membuat upacara adat. Pemuda dan pemudi itu duduk di sebelah kiri dan kanan alat tenun itu. Dibawa pula anak anjing dan anak ayam terbang sampai ke langit. Gadis itu menjadi wunu, pemuda itu menjadi nuan, alat tenun menjadi pesawat terbang, dan anak anjing menjadi sulung goa.
Pesan moral dari cerita ini adalah perkawinan antara saudara-sedarah merupakan hal yang tabu dan tidak diperbolehkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Terima kasih.